Halo Guru Hebat. Ya, perkenalkan, kami Andrianto SPD dari SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran siklus kedua PBG Universitas Negeri Manado tahun 2022. Silakan menyaksikan. Gitu. Mas Mbak ya. Oke. Hari ini ketemu lagi dengan pelajaran seni budaya. Ya, dengan materi apresiasi budaya Nusantara. Ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, diawali dengan berdoa. Monggo Masnya dipimpin salah satunya. Sekarang sempurna. Mulai. Cukup. Oke, terima kasih. Oke, sebelum KBM dimulai, untuk memupuk rasa nasionalisme, ya, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Ya. Salah satu lagu kebangsaan dengan judul Halo Halo Bandung. Monggo berdiri. Ya. Menambah semangat. Dipimpin. Atau langsung saja? Saya beri ya. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke ya, tetap semangat ya. Salam budaya. Salam. Ya, jadi slogan pelajaran seni budaya seperti itu. Dari dulu saya seperti itu. Sebelumnya ya di sekolah-sekolah lain, ya saya ngajarnya di SMK 3 Jogja, SMK 1 Sedayu juga seperti itu ya. Jadi untuk mencintai budaya, karena bangsa Indonesia itu salah satu bangsa yang memiliki kekuatan budaya terkuat, saya terbesar di Indonesia, di dunia bahkan ya, bukan di Indonesia, di dunia, ya. Karena berbagai macam suku bangsa, bahasa gitu ya, adat itu ada di sini. Ya. Pernah saya bilang Indonesia adalah laboratorium budaya dunia yang paling besar. Ya, banyak warga-warga di luar negeri sana gitu ya, di luar sana. Yang mempelajari seni budaya tidak lengkap kalau tidak mempelajari tentang budaya di Indonesia, di Nusantara ini ya. Yang begitu kayanya, ribuan bahasa pun ada di sini ya. Setiap suku memiliki dialek, memiliki bahasa tersendiri, saking kayanya akan bahasa ya. Pernah saya contohkan di Nusa Tenggara Barat sana, saya punya teman itu ya, sampai saking kayanya akan bahasa, satu kecamatan itu beda bahasa, itu luar biasa ya. Itu kalau diibaratkan seperti ini, misalnya Soda itu sama Pajangan beda bahasa kan, kadang-kadang lucu ya, tapi di sana ada gitu, saking kayanya kan bahasa. Mungkin ya ngerti mungkin kalau orang sana ya, tapi dialeknya saja agak berbeda. Seperti orang Jawa Jogja dengan orang Jawa di area Banyumasan gitu. Itu kan kalian mengerti apa yang diomongkan mereka gitu ya, tapi kalian berdialek seperti mereka saya yakin akan mengalami kesulitan ya, ngapak-ngapak gitu ya. Jadi itu. Oke, berkaitan materi, hari ini berkaitan dengan tadi apresiasi, tapi lebih spesifik lagi membahas tentang ragam hias Nusantara. Ya. Jadi ragam hias atau ornamen ini kekayaan yang sangat bisa dikatakan luar biasa. Kalau ragam hias, ornamen itu termasuk kalau dalam dunia seni termasuk cabang seni apa? Menggambar. Bahasa lainnya mas, yang lebih umum. Lukis. Nah, yang paling utama berkaitan dengan seni rupa. Nanti bagian cabang seni rupa itu dibagi-bagi lagi. Ada seni lukis, ya, ada seni ragam hias ini, gitu ya. Ragam hias itu termasuk seni lukis sebenarnya, tapi secara umumnya di atasnya adalah seni rupa. Kalian tahu ya namanya dimaksud seni rupa itu apa? Seni rupa dengan seni lukis beda loh ya. Kadang-kadang orang yang menurut saya awam dengan seni menganggap itu hal yang sama, padahal sangat
berbeda gitu ya. Kalau seni rupa, hasil karya manusia apapun yang berwujud rupa, ada wujudnya ya, ada rupanya ya, ada bentuknya, bahkan bisa diraba gitu ya, wujudnya itu ya. Seperti meja kursi ya, laptop ini karya seni rupa ini, gelas dan sebagainya. Gedung arsitektur bangunan ini adalah karya seni rupa umum ya. Kalau lukisan itu sudah spesifik ya, mengarah kepada karya seni yang sifatnya dua dimensi yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Jadi sebenarnya ini lukisan ya. Seperti ragam hias ini juga bisa dikatakan karya yang dua dimensi gitu. Itu. Tapi beda halnya dengan nanti ragam hias atau itu diterapkan dalam suatu bangunan seperti candi. Candi itu pasti ada namanya apa, unsur apa? Kalau kalian ke Borobudur, ke Candi Prambanan itu yang menggambarkan kisah perjalanan, misalnya kalau di Prambanan itu Ramayana, kalau di Borobudur ada menggambarkan perjalanan sosok Sang Buddha Gautama gitu ya, dari tingkat rendah sampai tingkat paling tinggi gitu ya. Paling tinggi itu dalam agama Islam namanya makrifat, paling rendah itu hakikat ya. Hakikat itu di sana manusia masih mengumbar hawa nafsu, manusia masih sifat-sifatnya itu tidak terkontrol gitu ya. Makanya di Candi Borobudur itu ada relief yang paling bawah itu disembunyikan. Karena di situ pernah dengar seperti itu? Tanpa datu dari paling bawah. Karena di situ menggambarkan perilaku manusia yang masih bisa dikatakan tidak terkontrol, masih mengumbar hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu ditutup karena di situ banyak relief gitu ya. Jadi ornamen agamnya di candi itu relief gitu ya. Jadi itu menggambarkan Indonesia ya, ada misalnya mabuk-mabukan, seks bebas dan sebagainya, makanya ditutup. Kalau kalian mau melihatnya itu di museumnya itu ada foto-foto berkaitan dengan ini relief Candi Borobudur yang paling bawah yang masih menggambarkan sifat kemanusiaannya. Makin ke atas, makin membaik sifat manusia. Makin ke atas lagi sudah polos. Makanya stupa di Candi Borobudur itu nggak ada ragam hiasnya, los gitu ya, hanya sebatas batu saja. Itu menggambarkan manusia kalau sudah tataran paling tinggi hidupnya itu sudah meninggalkan gemerlapnya kehidupan dunia atau meninggalkan hawa nafsu. Nah, ini tuh ajaran dalam Buddha itu seperti itu. Hindu juga seperti itu. Islam pun mengadopsi, bukan mengadopsi sebenarnya ya, itu selaras, hampir sama ajarannya. Makanya kalau kalian lihat di masjid Kauman Kota Gede, Kauman Masjid Gede Kauman ya, seperti Kota Gede juga sama gitu ya. Itu di serambinya penuh dengan hiasan. Ya, di serambi masjidnya penuh dengan ragam hias yang sangat indah. Ya, dominan warna emas, kan menggambarkan gemerlapnya kehidupan dunia. Tapi begitu kalian masuk ke bangunan utama masjid, kalian tidak akan menemukan ragam hias apapun. Hanya ya misalnya sokong ya, tiang dulu ya, cagak istilahnya. Itu ya los, tanpa ada hiasan. Istilahnya ya tanpa hiasan itu menandakan makrifat. Ya, kehidupan manusia yang sudah totalitas menyembah kepada Sang Yang Maha Kuasa. Nah, itulah. Itu tuh budaya ya, budaya Indonesia saking luhurnya itu tidak hanya sekedar bentuk fisiknya, tapi memang memiliki makna apa? Makna filosofis, makna yang paling tinggi gitu ya. Apalagi kalau kita mempelajari tentang tata ruang bangunan Keraton Jogja itu luar biasa. Makanya Keraton Jogja ini ya mau didaftarkan sebagai salah satu bangunan ya, tata ruang kota yang keratonnya ya, tata ruang bangunan yang memiliki makna filosofi yang paling tinggi di dunia. Ini masih proses pendaftaran ya. Nah, nanti kalau diakui menjadi satu-satunya tata ruang bangunan yang memiliki makna filosofi paling tinggi di dunia. Ya. Ada tugu, ada bangun kerapian. Kalian tahu nggak sebagai warga Jogja tentang makna filosofi itu? Nah, itu menarik sekali ya. Itu tugu itu apa? Panggung kerapian itu apa? Keraton itu pralambang apa gitu ya, ada alun-alunnya pralambang apa gitu ya. Apalagi masuk ke bangunan keraton, ada Bangsal Pagelaran, ada Siti Inggil, ada nanti ada Sri Manganti ya, ada Bangsal Kencono ya, sampai ke selatan sana. Itu bisa ya saya katakan masalah itu luar biasa. Itu penuh dengan makna. Itu tuh Pangeran Mangkubumi yang membuatnya. Pernah saya bilang ya, waktu kemarin ya, itu adalah sosok
tidak hanya sekedar raja, tapi seorang pemikir, seorang seniman ya. Yang menciptakan tata ruang pun tidak hanya sekedar bangunan saja, tapi memiliki makna filosofi yang sangat tinggi sekali. Bahkan pohon-pohonnya pun dulu ya, itu pun harus khusus. Dari Tugu ke Keraton itu cuma pohon asem, pohon gayam dan sebagainya. Asem dari kata yang semake. Jadi orang datang ke dulu negara ya di Jakarta itu ya, negari Ngayogyakarta harus merasa senang gitu ya. Ada gayam itu ayem ya, merasa terayomi oleh raja. Nanti dari keraton sampai panggurannya ada tumbuhannya beda lagi gitu ya. Ini makanya dalam budaya Jawa itu luar biasanya seperti itu. Makanya bisa dikatakan sebenarnya sulit memang ya. Sulit memang. Bahkan orang Jawa sendiri nggak mau belajar tentang budaya Jawa gitu. Karena sekarang identik dengan bahasa Indonesia. Anak-anak kecil sudah dialognya dalam kehidupan sehari-hari sudah memakai bahasa Indonesia. Lama-lama bahasa ibu masyarakat Jawa kadang-kadang sudah terbentuk, sudah hilang. Bahkan ada yang malu pakai bahasa Jawa. Ya. Nah, ini patut disayangkan. Tapi kalian harus bangga. Saya sebagai wong Jawa harus pesan kepada teman-teman. Wong Jawa apa seperti ini. Itu. Dan masyarakat Jawa, di budaya Jawa pun ragam hiasnya sangat luar biasa. Banyak sekali kekayaannya. Ya. Ada Jawa banyak sekali ya, tidak hanya Jogja, Solo gitu ya. Ada motif Pekalongan ya, ada motif pesisiran ya, daerah Pantura sana gitu ya, Rembang ya, misalnya Jepara gitu ya. Itu punya motif ragam hias tersendiri. Bahkan di Jepara itu tidak hanya sifatnya di media kanvas, kain atau dia, tapi sudah dengan media kayu dengan cara diukir untuk membuat ragam hiasnya di situ. Ya. Terus mengarah ke timur ya, di pesisir Banyuwangi ya, Malang misalnya, Madiun itu juga punya ragam hias tersendiri. Belum lagi nanti ke spesifik ke wayang, apalagi wayang gitu ya, itu penuh dengan motif, ya, penuh dengan ragam hias. Dan itu tidak hanya sekedar ragam hias, tapi juga memiliki makna juga. Misalnya Duryudono, tokoh Kurawa, utama Kurawa itu, kenapa itu ragam hiasnya seperti itu? Werkudara seperti itu, Janaka seperti itu. Ya. Bathara Guru yang hiasannya paling banyak gitu, seperti itu. Misalnya menggambarkan sosok buto raksasa dalam pewayangan, itu ragam hiasnya kok seperti itu. Itu luar biasa, itu semuanya memiliki makna. Jelimet tenang, maksudnya belajar budaya Jawa itu memang sulit, tapi kalau syukur-syukur sebagai orang Jawa harus bisa mengurikan, uri-uri ya, melestarikan budaya itu bagus sekali. Ya, itu. Ya di sini memang bentuk-bentuk ragam hias secara teknis itu banyak, ada yang sifatnya geometris ya, ada yang sifatnya simetris gitu ya. Ada yang sifatnya fleksibel ya, luas gitu ya. Terutama di Jawa itu banyak sekali identik dengan sulur-sulurnya. Sulur-sulur itu semacam ya gitu ya, gerakan-gerakan menggantung ya, gerakan-gerakan menekuk ya, membuat semacam lingkaran setengah lingkaran, nanti berhenti di utol namanya, utol ya, utol tahu kan? Ya seperti utol di kota badan ini ya, samping-samping ini utol besar ini ya, utol ini ya. Ya, itu ya. Ini saking luar biasa. Makanya bahkan di sini ya. Kalau ini identik dengan seni ya. Jadi kalau kalian tidak hanya sekedar budaya ya, kalian bisa membuat karya seperti ini, ya ragam hias seperti ini pun selain melestarikan budaya, karyanya memiliki nilai bagus gitu ya, otomatis bisa untuk dijual, ya. Bisa untuk menjadi seorang seniman. Otomatis kalau menjadi seorang seniman yang memiliki karyanya pun diminati banyak orang, ya, otomatis bisa mendatangkan income, pemasukan bagi kalian besok. Makanya kadang-kadang memang seniman itu ya, itu dipandang sebelah mata dari segi profesi. Saya yakin di kelas ini banyak yang cita-citanya tidak seniman, polisi, tentara, dokter, dosen, guru dan sebagainya. Saya yakin ya, seperti itu kan. Sekarang yang menjadi, saya besok ingin menjadi penari ya, saya ingin menjadi pelukis gitu ya. Saya yakin jarang. Padahal itu profesi-profesi yang menjanjikan, profesi yang bisa dikatakan langka, tidak semua orang ya, menggelutinya. Ya, bahkan ke depan tuh orang yang punya profesi langka itu banyak diminati. Ya. Makanya di Jogja ini sebagai barometer seni rupa Indonesia, ada yang bilang ibu kota seni rupa Indonesia itu ada di sini.
kalian misalnya mulai sekarang ya, kalian fokus totalitas di bidang lukisan ya, berkarya seni gitu ya. Di sinilah tempatnya. Banyak kolektor-kolektor dari luar negeri atau kolektor-kolektor orang kaya Indonesia itu ya. Maksudnya ke sini. Karena apa? Pangsa pasar seni lukis ya, terutama seni gitu ya. Karena sini adalah orang-orang menengah ke atas. Orang-orang yang berduit. Jarang orang yang nuwun sewu ya, masih kesulitan ekonomi aja membeli lukisan itu jarang sekali kayak. Bahkan nggak ada ya Mas ya. Misalnya harga lukisan tuh 50 juta kan mahal kan ya rata-rata gitu. Ya belum dari murah sebenarnya. Tapi rata untuk seniman yang sudah dikenal tuh harganya di atas itu. Mending buat beli motor atau beli yang lainnya. Mungkin seperti itu persepsi masyarakat. Itulah di bidang seni. Makanya di Jogja itu banyak seniman-seniman yang kaya raya Mas. Ada Eridono di Patungan itu, studio kawan, ada Nasirun yang punya rumah dan museum di Kalibayam ya, perumahan Kalibayam itu ya, di Geronjongan itu Raja ada rumah gitu ya. Ada Jumaldi Alfi di daerah Niti Prayan ya, Kersan sama gitu. Itu tuh orang-orang yang ada Bagong Setiarjo gitu, yang anak-anaknya Butet ya, misalnya ada Butet ya, ada Alam Mahunjan itu juga melukis juga gitu ya. Ada Joko Peke ya, di Kembaran sana, rumahnya dekat di pinggir sungai gitu ya. Nah, seniman-seniman besar. Bahkan ada museum Avandi ya. Beliau Avandi, seniman besar Indonesia itu tinggalnya di Jogja gitu ya. Sekarang punya museum. Museumnya di mana? Pernah kemarin? Gimana Mas? Kalau orang Jogja, misalnya orang cacang nom-noman ini sering nge-mall gitu ya, itu pasti sering melewatinya. Kalau mau ke Amplas itu pasti melewati museum ini ya. Ya, kalau di itu intinya di pertigaan UIN, Universitas Islam Sunan Kalijaga itu di pas pertigaan itu utara pertigaan itu ada museum Afan. Disitulah menyimpan karya-karya beliau dan sekaligus makamnya ada di situ. Sebelum masuk museum pun melewati makamnya beliau ini ya. Dan karya-karya beliau yang masih tersisa karena kebanyakan karya beliau itu sudah di tangan kolektor ya, baik yang di nasional maupun yang internasional atau luar negeri sana. Ada yang mau disampaikan, didiskusikan berkaitan dengan Ragam Hias? Kadang-kadang pembelajaran itu lebih hidup kalau kalian langsung bertanya, atau langsung saya menjelaskan. Saya tegaskan lagi ya, guru tidak hanya sekarang bukan sumber ilmu hanya sebatas fasilitator. Sumber ilmu di luar sana lebih banyak dibandingkan di sekolah. Dengan Google, dengan YouTube-nya dan sebagainya. Yang bertanya? Satu dulu, bebas saja. Apapun ditanyakan berkaitan dengan seni budaya, tidak harus berkaitan dengan topik hari ini. Bebas. Pak, bertanya. Bebas. Sebelum nanti ada teman kalian yang mau sedikit presentasi berkaitan presentasi kami juga tentang apa tuh yang dalam benaknya itu berkaitan dengan budaya Nusantara itu seperti apa? Ada yang mau disampaikan? Sambil melihat ini, video ini berkaitan dengan Ragam Hias berbagai macam ya. Sebenarnya ada perbedaan, jelas ada perbedaan. Tapi paling banyak simetrisnya, ada ukelan-ukelan di situ. Kecuali yang di luar Jawa ya, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu motifnya kebanyakan garis-garis. Pak, Ya, bagus. kalau kayak motif Minangkabau, Madura, yang lain-lain itu ada kayak filosofinya enggak ya? Semuanya memiliki makna filosofi, Mas. Jadi yang sifatnya tradisi, identik dengan karya seni kan Ragam Hias ini termasuk berkaitan dengan kaitannya dengan seni tradisional. Ya, itu pasti memiliki makna filosofi. Tapi saya kalau berkaitan dengan Minangkabau dan sebagainya, filosofinya apa, menjelaskannya tidak begitu paham. Tapi kalau dalam filosofi Jawa, ya, mungkin saya bisa sedikit untuk bisa share, gitu ya. Karena itu sudah lain. Kalau di Minangkabau atau motif dari Dayak misalnya, atau motif dari Cirebon ya, misalnya Megamendung itu ya sedikit tahu ya, atau dari yang paling jauh misalnya dari Papua, ya, dari Sulawesi atau Makassar gitu misalnya. Gitu ya. Semuanya memiliki makna filosofi itu. Bahkan paling kaya akan makna filosofi itu di Jawa. Kalian bisa searching ya,
motif-motif ragam atau motif batik di Jawa itu ya macam-macam, bahkan cara penggunaannya pun harus menyesuaikan momen tertentu. Terutama di keraton ya, itu kalau mau melayat itu seorang raja harus motif batiknya apa gitu ya. Kalau mau bepergian itu harus motif batiknya apa. Kalau mau ke undangan, misalnya diundang untuk acara nikahan dan sebagainya, itu motifnya apa. Itu ada aturannya gitu ya. Ada aturannya, saking luar biasa ya. Motif yang digunakan berkaitan sama surjanya pun ya, pakai busananya pun harus seperti apa. Ada aturannya semua. Dulu ya, waktu terakhir Habib 7 itu sangat ketat sekali ya. Bahkan diukur untuk para masyarakat biasa ya, para pejabatnya, kalau misalnya pakai parang gitu ya, parangnya harus tidak boleh lebih besar dari parang yang digunakan raja dan keluarganya. Kalau itu dilanggar, nanti dapat hukuman. Itu istilahnya kalau dilanggar orang sopan, orang ngaji. Itu ketat sekali aturannya seperti itu. Ini saat ini perkembangan zaman mungkin ya sudah nggak begitu peduli ya. Bahkan dulu masyarakat di luar keraton kalau menggunakan motif Surya Kusumo, motif soja yang bunga-bunga itu ya, seperti yang saya kenakan kemarin itu ya. Sebenarnya saya suka, bisa dikatakan saya salah waktu itu ya. Itu tidak boleh. Yang kawulo itu di Jogja itu pakaiannya motifnya harus lurik, tidak boleh motif yang kembang-kembang gitu ya. Nah, kalau di luar keraton pakai motif kembang-kembang, saya yakin itu tidak tahu cara berbusana Jawa, tidak memahami etika dalam berbusana Jawa. Ya. Seperti itu nggak boleh itu digunakan oleh masyarakat biasa, itu hanya boleh digunakan oleh raja yang punya motif bunga-bunga gitu ya. Kemarin saya sebenarnya salah satu ya, pakaian saya yang satunya kotor gitu ya, makanya saya pakai ini. Gitu. Tapi kalau untuk acara misalnya ketoprak itu nggak masalah. Tapi kalau untuk karena ketoprak itu kan berkaitan dengan karakter ya, penokohannya, raja harus pakainya seperti ini dan sebagainya. Saat ini, tapi kalau dulu juga tetap nggak bisa. Kalau kalian lihat foto-foto raja di Jogja itu, parangnya besar-besar ya. Motif parangnya itu besar-besar, tidak kecil-kecil seperti yang umum itu. Itu mas. Jadi semua motif yang sifatnya tradisional berkaitan dengan Nusantara ini ya, dari berbagai daerah pasti memiliki makna filosofi. Tidak hanya motif ini, senjata pun memiliki makna filosofi. Saya bilang kemarin keris ya, itu kalau dioncek, istilahnya dikupas berkaitan keris itu, kalau di perkuliahan itu butuh 2 semester juga ya, 2 semester ya, saking banyaknya yang bisa dikupas di situ. Kenapa keris itu punya lock yang jumlahnya harus ganjil? Kalau tidak punya lock ya satu, ya retok gitu ya, tidak ada lukul-lukulannya gitu. Kenapa harus seperti tadi ya? Kenapa harus pegangannya itu harus seperti orang menunduk? Di satu sisi ada bilah yang sangat tajam, di satu sisi ada orang yang kesannya orang yang bersujud atau menunduk atau menyembah gitu. Gagangnya itu ya. Dan itu sebenarnya tadi pernah saya bilang ya, keris itu bukan senjata yang efektif sebenarnya. Itu cuma senjata, istilahnya senjata tikam seperti belati dan lain sebagainya. Tentunya kalau berperang lebih efektif senjata seperti pedang, itu efektif ya. Buat di obat tak pikir apa salah. Tadi keris mau dibuat tapi cuma nggak mungkin kan? Itu kan senjata tikam, jenisnya seperti itu, karakternya seperti itu. Ya. Keris itu ada yang mana yang pucuk saja gitu ya. Tapi zaman dulu yang namanya keris itu tidak hanya sekedar besi saja, tapi kadang-kadang dikei namanya racun ya. Dilapisi racun. Jadi begitu terkena, misalnya tersayat sedikit saja, racunnya yang bekerja untuk bisa membuat lawan. Atau orang yang terkena itu yang menjadi sakit dan nanti bisa meninggal. Ya. Itu. Saya lagi berkaitan dengan ini, makanya kalau nggak ada, saya lihat teman kalian ada yang mau presentasi ya, segala macam menjelaskan berkaitan apresiasi. Ayo, Mas Anam maju. Ya, saya mau ya berkaitan dengan ini.
izin kamar mandi. Silakan sekarang Mas. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dimas Faridad Nasadewa dengan dua teman saya, Tugas Sofara Saputra. Ini kita akan menjelaskan atau memperlihatkan motif-motif khas Indonesia yang termasuk dalam apresiasi budaya Nusantara. Ya, seperti kita lihat di sini tertera motif dari berbagai macam daerah. Contohnya Yogyakarta, Pekalongan, Jepara, dan Minangkabau. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Ini menambahkan atau teman saya akan menambahkan sesuatu. Ya, sebelumnya saya akan menambahkan sedikit dari teman saya, Dimas Faridad Caksana. Saya akan menambahkan mengapresiasi upacara adat dan seni budaya serta tradisi tradisional. Yang pertama, mempelajari dan memahami budaya dan tradisi Nusantara. Yang kedua, merawat, melestarikan budaya dan tradisi nasional. Yang ketiga, mengabadikan pelaksanaan upacara adat dan tradisi budaya dalam bentuk foto maupun video. Itu saja yang saya tambahkan dari teman saya. Selebihnya akan ditambahkan oleh teman saya Bimo. Ya, sebelumnya apakah ada yang akan dimasukkan dengan apresiasi budaya Indonesia? Belum. Jadi apresiasi seni rupa Nusantara adalah menilai atau mengkritik karya seni rupa baik murni maupun terapan yang berasal dari daerah Nusantara. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya. Dengan semua yang kita dapat di Indonesia dari budaya, seni rupa, saya merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Ada yang merasa bangga juga? Saya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih sekali ya dengan kelompok tadi ya yang sudah menangkap ya berkaitan dengan apresiasi budaya Nusantara itu seperti apa toh ya. Tadi ada yang bilang berkaitan dengan motifnya, tapi ada yang memunculkan berkaitan dengan upacara tradisionalnya gitu ya. Jadi itu juga masuk kategori budaya Nusantara. Jadi tadi benar, upacara tradisional ya, keberagamannya itu ya, adatnya itu masuk kategori budaya Nusantara. Banyak sekali ya di Indonesia ya, di Jawa pun banyak sekali ya berkaitan dengan tradisi atau upacara adat. Ya, contohnya apa kalau di Jogja ini aja? Seperti kemarin yang belum lama ini, hari Jumat kemarin, Saparan, Begakak, itu tradisi yang sudah turun temurun. Itu menggambarkan istilahnya, ada yang tahu seorang ini ada yang masyarakat Gamping atau warga Gamping kan? Oh dulu saya itu waktu kecil itu sering diajak ikut bapak saya. Bapak saya itu yang membuat benang Begakak itu, ya. Bapak saya itu yang membuat benang, saya ikut di situ, ya. Sama seniman-seniman Gamping banyak tuh, ada Pak Saljiman, ya, dan sebagainya. Itu yang saya pelopornya waktu itu ya. Saya juga sering ikut waktu masih kecil ya. Sekitar umur 8 tahun ya, 9 tahun diajak membuat Begakak yang dari misalnya patung temanten ya, gitu ya. Itu sebagai bentuk persembahan kepada Gunung Gamping yang dulu ya, menurut cerita rakyat sering memakan korban ya, atau sering apa ya, ada wabah yang tidak baik gitu ya. Aura negatifnya itu ada di situ. Makanya genderuwo itu pralambang aura negatif yang harus disingkirkan. Ya. Makanya itu
Bekakan, temanten itu bentuk persembahan biar yang misalnya yang menjaga di situ gitu ya, yang bentuknya non fisik itu tidak nakal, tanda kutip, tidak membuat kekacauan, tidak membuat hidup yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu Nyai Wirosuto dan Ki Wirosuto itu abdi dalam HB yang pertama yang sangat istilahnya korban pertama di situ. Dulu Keraton Jogja itu sebelum dibangun di situ ya, Pangeran Mangkubumi ngesanggera ya, bertempat tinggal sementara di Ambar Ketawang itu, di Gunung Gampingnya itu. Makanya sekarang dipengeti, istilahnya diperingati dalam tradisi Sapara atau Bekaka itu ya. Ya. Dulu Gunung Gampingnya itu luas, tidak hanya sekedar satu itu aja ya di situ. Bahkan di situ ada bekas keraton ya, bekas bangunan sanggeranya di situ ya. Kalau kalian ke sana itu di Telogo itu ya. Nah, itulah besar istilahnya petilasan Pangeran Mangkubumi ya. Sebelum keraton itu dibangun, keraton yang di kota ini ya. Itu ya. Betul, tradisional. Kalau di Bali ada tradisi ngaben. Ngaben itu apa? Pembakaran mayat. Ya. Dalam tradisi Hindu itu yang jelas ya, di Bali itu ada dua ya, ada Bali asli, Bali Aga, dan Bali yang keturunan Majapahit. Kalau Bali asli itu kalau meninggal tidak dibakar, justru ya tempat ditaruh aja di depan, bukan di depan, di bawah pohon, namanya bawah pohon taruhnya atau trunnya. Ya. Anehnya sampai saat itu para ilmuwan itu masih mempelajari kok nggak bau di situ, ya. Tapi hancur itu, dagingnya hancur tapi tidak ada unsur bau, ya. Bau bangkai dan sebagainya. Ini ada. Bisa kalau kalian wisata ke Bali mungkin bisa ke sana ya. Di lereng Gunung Agung ya. Trunnya itu pohon yang masih bisa dikatakan pohon purba ya, yang sampai sekarang bisa dikatakan langka. Itu ada tradisi ngaben, pembakaran mayat di sana gitu ya. Tapi kalau yang dibakar itu adalah orang-orang Bali yang keturunan Majapahit, pelarian dari Majapahit. Kalau kalian mau lihat kehidupan Majapahit itu ya, gambaran ya orang-orang Majapahit zaman dulu ya, kalian pergi ke Bali gitu. Itu masing-masing jadi kan tata masyarakatnya, sosial pemasyarakatannya hampir sama dengan masyarakat eranya Majapahit. Karena yang orang Bali itu pelarian dari orang-orang Majapahit. Yang waktu itu Jawa setelah Majapahit runtuh, diserang Demak, banyak orang-orang Majapahit, masyarakatnya yang lari ke Bali, sehingga membentuk masyarakat di sana. Makanya Bali itu identik dengan Hindu ya. Bisa dikatakan 90% Hindu di sana. Iya. Ada bingung, tapi saya bilang ada Bali asli dan Bali pendatang. Bali pendatang di sini Bali Majapahit. Yang paling banyak adalah Bali keturunan Majapahit ini. Bali aslinya lebih menyingkir ke lereng-lereng gunung, terutama Gunung Agung. Gunung yang disucikan bagi masyarakat sana. Apapun upacara adat pasti mengarahnya ke Gunung Agung. Ya. Karena orang Hindu itu menganggap gunung itu adalah tempat yang sangat suci. Kalau di Jawa ada namanya Mahameru. Mahameru itu apa? Gunung mana? Semeru. Orang yang suka mendaki pasti tahu itu. Semeru. Puncaknya itu namanya Mahameru. Nah, kalau kalian bisa pecinta alam, saya yakin besok kalau ke sana luar biasa ya. Pemandangannya, perjuangannya untuk mencapai puncak misalnya. Itu ya. Itu berkaitan dengan tadi. Jadi benar masnya tadi tidak hanya sekedar seni rupa, tapi berkaitan dengan upacara-upacara yang sifatnya tradisional atau upacara adat. Besok tidak lama lagi ada upacara namanya Sekaten. Itu juga upacara tradisional di Jogja. Sekaten itu memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Dalam masyarakat Jawa diperingati dengan tradisi-tradisi tersendiri. Ini dari kata sahadatain. Di situ ada gamelan harus dibunyikan. Zaman dulu itu kan menyamakan ya tradisi dari era Demak. Sunan Kalijogo kan syiar Islam dengan media gamelan. Orang Jawa zaman dulu kalau ada unsur hiburan yang seperti saat ini sebenarnya sama ya, itu pada datang. Begitu datang baru diberi ceramah atau syiar agama atau dakwah. Makanya ada tradisi Sekaten dengan gamelan pusaka di depan masjid. Nah, itu tradisi. Nanti diakhiri dengan garbek, ya, garbek gunungan, tradisional. Kalau saya bicara tentang tradisional, sebenarnya saya suka sekali, apalagi belajar tentang budaya Jawa ya. Boleh sharing tentang budaya Jawa ya, sedikit tahu lah.
Saya juga senang berkunjung ke tempat-tempat yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Jawa atau Mataram, makam Imogiri, makam Kota Gede misalnya, ke Lawean di Solo sana. Saya sering ke Keraton Jogja, sering ke Keraton Solo untuk melihat, seneng gitu, seneng aja. Nah, itu semacam mengapresiasi, menghargai budaya leluhur. Ya. Itu karena itu juga bagian dari karya keraton ya, karya rupa, bangunan yang memiliki makna filosofi. Keraton Solo juga seperti itu. Bedanya Jogja dan Solo, kalau secara luas sana gitu ya, tapi secara kekayaan ragam hiasnya itu kaya akan Jogja. Jogja itu hampir setiap bangunan bangsa pasti memiliki ragam hias tersendiri. Solo luas aja ya, cuma kayu-kayu biasa. Ya, bangsa pendopo ya seperti itu. Nah, ini bedanya seperti itu. Tapi kalau luas, dari segi luas, keutuhan bangunan masih banyak yang utuh di sana gitu. Tapi di Jogja sebagian masih tersisa gitu ya. Bahkan sekarang ada restorasi ya. Ada benteng-benteng yang sudah lama terpendam, hancur, itu dimunculkan kembali. Seperti pojok benteng Lor Wetan itu sudah dimunculkan ya. Bentar lagi temboknya disambungkan. Dari Lorong Pijilan sampai ke timur itu disambungkan. Belum lagi besok Taman Sari mau dimunculkan lagi. Wah, bagus sekali itu kalau dimunculkan. Ya. Saya yakin menjadi destinasi wisata yang sangat elok, ya, sangat indah. Udah, bergantian orang dia. Terus ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Ya. Mungkin ada yang persepsi atau ada yang mau mengkritisi ya tentang pembelajaran hari ini seperti apa, kekurangannya di mana gitu. Berani aja, bebas. Ada satu mungkin pembelajaran hari ini kurangnya apa, atau untuk ke depan lebih baik gitu ya. Persepsi namanya. Ayo. Kurang apa Mas? Atau saya yakin dari segi tempat nyaman ya. Dari segi fasilitas sudah tetap fasilitasnya dengan baik gitu ya. Mungkin pelajaran hari ini tidak ada whiteboard ya. Saya nggak menulis ya. Karena memang ini sudah mewakili, bahkan lebih baik bisa bergerak. Ada menampilkan video, menampilkan file gitu ya. Itu sudah sangat support sekali dalam untuk media pembelajaran. Mungkin yang kurang apa? Internet. Kalian masih pakai paketan ya. Karena memang ini terbatas ya, internetnya hanya khusus tertentu ya, operatornya. Gitu? Jadi nggak ada persepsi atau mengkritisi budaya pembelajaran hari ini. Berarti sudah belajaran prosesnya sudah baik ya. Kalau ada yang kurang, sampaikan saja. Mungkin saya nanti akan support lagi. Gimana? Sudah cukup? Oh gitu ya. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, nggak ada persepsi terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Saya juga sekian dulu. Ya. Oke, sebelum KBM hari ini berakhir ya, dipimpin doa dulu. Doa penutup pembelajaran, Mas ya diwakili. Sebelum kita menutup pelajaran seni budaya kali ini, adanya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya. Oke, terus tadi yang tidak pernah siapa? Saya. Cuma satu itu. Oke, nanti saya catat berkaitan dengan absensi. Oke, terima kasih. Salam budaya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.